Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai menjelajah angkasa luar. Materi ini ada di kelas 6 tema 9 ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan materi mengenai menjelajah angkasa luar. Ini adalah kompetensi inti dari materi yang akan kita pelajari ya. Ini kompetensi dasar dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi. Untuk subtema pertama, kita akan belajar mengenai keteraturan yang menakjubkan. Nah, kita akan belajar tentang benda-benda luar angkasa. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja benda yang ada di luar angkasa. Ada yang tahu? Iya, benar. Bintang, ya betul. Planet, matahari, iya bulan, betul sekali. Nah, kita akan belajar mengenai benda-benda yang sudah kalian sebutkan tadi yang ada di luar angkasa. Yang pertama nih ada galaksi. Ada yang tahu nggak galaksi itu apa ya? Nah, galaksi itu bisa dilihat di videonya ya. Jadi, galaksi adalah gugusan atau kumpulan dari ribuan, jutaan, bahkan miliaran dari bintang-bintang. Kemudian dipengaruhi oleh gaya tarikan atau seperti gaya gravitasi ya. Jadi, seperti pada video yang sudah terlihat di PPT. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai planet. Apa sih planet itu? Planet itu bumi, Bu. Iya, betul. Bumi itu merupakan salah satu planet di sistem tata surya kita di galaksi Bima Sakti. Nah, planet itu sendiri adalah benda langit yang berputar mengelilingi matahari sesuai dengan jalurnya atau orbitnya. Bentuknya itu bulat ya, seperti pada gambar atau video. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bintang. Bintang adalah benda langit atau benda luar angkasa yang mempunyai cahaya sendiri. Jadi, semua benda luar angkasa yang mempunyai cahaya sendiri atau bisa menghasilkan cahaya sendiri itu disebut bintang. Salah satu contohnya selain bintang yang ada di langit itu adalah matahari. Jadi, matahari itu termasuk ke dalam bintang karena matahari bisa menghasilkan cahaya sendiri. Kemudian kita akan belajar mengenai planet dan karakteristiknya nih. Planet apa aja yang ada di sistem tata surya kita? Ada yang bisa menyebutkan ada berapa planet? Kemudian planetnya apa aja? Yuk sebutin. Bumi, iya, Jupiter, Bu. Iya, betul. Kemudian ada Mars, Bu. Mars.
Venus. Nah, dari yang sudah disebutkan, itu semua merupakan salah satu dari nama planet-planet yang ada di sistem tata surya kita. Yang pertama ini ada apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini adalah Mars. Jadi Mars ini planet terdekat ya di sistem tata surya kita. Planet yang terdekat dari matahari, jaraknya paling dekat. Kemudian selanjutnya ada yang kedua ini Venus. Seperti gambar ini ya, Venus ini planet kedua, planet terjauh kedua jaraknya dari matahari. Nah, Venus ini mempunyai jarak dengan matahari kira-kira sejauh 108 km. Kemudian Venus memiliki diameter kurang lebih 12.104 km ya dari bumi. Nah, selanjutnya skala rotasinya itu dari planet Venus ini ada 243 hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai planet Bumi. Nah, planet Bumi ini sendiri jaraknya dengan matahari itu sekitar 150 juta kilometer ya. Skala rotasinya sendiri itu 24 jam, jadi bisa terlihat siang dan malam. Kemudian skala revolusinya ada 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Nah, ini adalah skala rotasi dan skala revolusi dari bumi. Bisa dilihat kalau bumi itu berputar di porosnya itu namanya rotasi bumi, sedangkan jika bumi mengitari matahari itu namanya revolusi bumi. Nah, selanjutnya nih ada rotasi dan revolusi bumi nih, perbedaan dari rotasi dan revolusi bumi. Pengertian dari rotasi bumi adalah peredaran bumi di sekitar sumbunya atau poros dari barat ke timur. Kemudian revolusi bumi revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari ya. Jadi kalau ini berputar di porosnya, kalau ini berputar sesuai orbitnya mengelilingi matahari. Kalau waktunya sendiri, kalau rotasi ini 23 jam 56 menit atau 24 jam. Kemudian kalau yang revolusi ini 1 tahun atau 365 hari. Dan di sini bisa dilihat dampaknya, kemudian ada manfaatnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai planet yang keempat, yaitu adalah planet Mars atau planet merah ya. Jarak Mars dengan matahari itu sekitar 228 juta kilometer. Berarti lebih jauh dari bumi ya. Bisa dilihat kalau rotasi dan revolusinya sendiri itu, kalau revolusi itu 687 hari. Untuk selanjutnya kita akan belajar planet Jupiter atau planet terbesar ya. Jarak Jupiter dengan matahari itu sekitar 778 juta kilometer ya. Suhunya sendiri itu sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai planet Saturnus. Nah, Saturnus ini sudah terlihat ciri-cirinya, yaitu memiliki cincin di luar planet ya.
Saturnus ini cincinnya terbuat atas lingkaran batuan debu dan es. Jadi kebanyakan benda luar angkasa itu terbentuk dari materi batuan debu dan es. Jarak Saturnus dengan matahari sekitar 1433 juta kilometer ya. Diameternya sendiri ada 116.460 km. Bisa dilihat skala rotasi dan skala revolusinya ya. Kemudian ada planet Uranus. Nah, planet Uranus ini dengan matahari sekitar 2.870 juta kilometer ya. Diameternya sendiri itu kira-kira 50.800 km. Skala rotasinya itu 17 jam 15 menit. Nah, kemudian ada satelit Uranus, yaitu contohnya yang terbesar itu ada Titania. Nah, ini adalah planet. Ada yang tahu nggak ini planet apa? Planet Neptunus, atau planet terjauh di sistem tata surya kita. Jarak Neptunus dengan matahari itu sekitar 4.500 juta kilometer ya. Jadi bisa dibayangkan jauhnya itu lebih jauh dari bumi tadi. Kemudian ada diameternya itu kira-kira 49.000 kilometer ya. Memiliki 6 satelit, diantaranya satelit Triton dan Nereid. Nah, untuk menghafal urutan planet dalam tata surya, saya punya lagu untuk kita dapat menghafalkannya ya. Bisa dimulai, bisa menirukan suaranya, bisa menirukan nadanya, supaya nanti gampang untuk menghafalkannya. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Merkurius, planet terkecil. Venus, si bintang fajar. Bumi, tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus, planet terdingin. Neptunus, planet terluar. Nah, jadi lagunya bisa dihafalkan. Kalian hafal lagunya, kalian akan hafal dengan urutan planet dalam tata surya. Nah, ini menurut letak sabuk asteroidnya sendiri, planet itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada planet dalam, dan yang kedua ada planet luar. Planet dalam sendiri itu adalah planet yang terdekat dengan matahari, termasuk 4 planet yang pertama. Bisa disebutkan 4 planet yang pertama itu apa aja? Venus, Bumi, Mars, dan Merkurius. Ya betul. Kemudian ada planet luar, yaitu yang lebih jauh dari matahari, yaitu 4 planet terakhir ya. Ada Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Nah, selanjutnya kita belajar benda langit yang lainnya, yaitu ada matahari. Matahari tadi disebut salah satu bintang yang ada di dalam galaksi kita, karena bintang ini atau matahari ini bisa mengeluarkan atau menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian matahari ini suhunya itu sangat panas ya, hingga seperti bola pijar. Suhunya itu di permukaan saja itu mencapai 5.800 derajat Celcius. Kalau air mendidih itu hanya 100 derajat Celcius ya. Jadi bisa dibayangkan panasnya itu lebih panas permukaan matahari, apalagi di inti matahari itu sendiri, yaitu 15 juta derajat Celcius.
Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai asteroid. Nah, kayak batu ya. Asteroid ini merupakan benda luar angkasa yang ukurannya itu lebih kecil dari planet. Jadi bisa disebut juga dengan planet kecil. Banyak ditemukan di orbit Mars dan Jupiter ya. Ukurannya itu bermacam-macam, bisa 1 km sampai 750 km diameternya. Kemudian ada komet. Nah, ini kayak bintang jatuh yang kalau kalian lihat di malam hari itu kayak bintangnya itu berjalan, bintangnya jatuh atau bintang jatuh. Nah, komet ini sebenarnya itu bintang berekor ya. Komet ini tersusun dari debu dan es yang membentuk bola besar. Nah, ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Jadi ekornya itu selalu menjauhi matahari tapi juga mengelilingi matahari. Nah, kita akan belajar subtema 2, yaitu benda angkasa luar dan rahasianya. Nah, kita akan belajar tentang bintang. Kalau tadi kita udah belajar bintang itu sendiri, itu merupakan benda langit yang bisa memancarkan sinyal sendiri. Nah, di sini kita akan merinci lagi mengenai bintang. Nah, pengertian bintang menurut ilmu astronomi itu merupakan seluruh benda yang masif yang sempat melakukan pembangkitan energi lewat fusi nuklir atau tidak. Jadi energinya itu masih dikatakan sebagai bintang. Kemudian ada lagi, kita akan membahas di subtema 2 ini ada meteoroid. Kita akan membedakan mengenai meteoroid, meteor, kemudian ada meteorit. Jadi meteoroid ini merupakan benda langit yang berukuran kecil beredar mengelilingi matahari dalam lintasan yang tidak tetap namun mempunyai kecepatan yang tinggi. Jadi karena lintasannya ini tidak tetap, terkadang meteoroid ini bisa menembus atau menabrak atmosfer dari bumi dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian meteoroid tadi itu bisa mengalami gesekan dengan udara di atmosfer. Nah, ini akan menimbulkan percikan api. Jika hal ini terjadi, bintang jatuh atau bintang berpindah ataupun meteor. Jadi disebut meteor ya. Kalau meteoritnya itu terbakar di atmosfer, itu namanya meteor. Kemudian jika tidak terbakar habis atau menghantam bumi, bisa dikenal dengan meteoroid, meteorit. Jadi kalau masih di luar angkasa itu namanya meteoroid. Kalau habis terbakar di atmosfer itu namanya meteor. Kemudian sampai jika meteorit tadi jatuh sampai ke bumi atau tidak habis terbakar di atmosfer, maka disebut dengan meteorit. Selanjutnya kita akan belajar tentang bulan. Ada yang tahu nggak bulan itu apa? Bulan itu seperti bintang, Bu. Bulan itu kayak bumi, bentuknya bulat. Jadi gini ya, bulan itu merupakan satelit bumi ya, karena bulan itu berputar mengitari bumi. Jadi bulan itu melakukan perputaran pada bumi. Seperti bumi mengelilingi matahari, maka bulan itu menjadi satelit karena bulan itu mengelilingi bumi. Di samping bulan berotasi pada porosnya sendiri, bulan itu juga melakukan
perputaran selama 28 hari berotasi di porosnya. Kemudian temperatur atau suhu di atas bulan itu sendiri kira-kira 100 derajat Celcius pada siang hari dan minus 170 derajat Celcius saat malam hari. Nah, ini bisa dilihat ya fase-fase dari bulan. Yang pertama ada bulan baru. Bulan berada antara bumi dan matahari. Bisa dilihat di sebelah kiri itu adalah bulan baru ya, jadi belum terlihat dari bumi. Kemudian ada sabit muda atau waxing crescent. Kemudian ada kuartal pertama, ini yang pas di tengah-tengah bawah, ini namanya kuartal pertama. Kemudian membesar atau lebih dari setengah ya. Kemudian ada bulan purnama atau bulan penuh atau full moon, bisa dilihat di sebelah kiri. Kemudian mengecil sebagai fase pengurangan atau pengecilan cahaya dari matahari. Kemudian ada kuartal terakhir di tengah atas, di gambar tengah atas. Kemudian yang terakhir ada sabit tua atau mulai kecil lagi ya, seperti bulan sabit. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai subtema 3, yaitu tokoh penjelajah angkasa luar. Ada yang tahu nggak siapa aja sih tokoh penjelajah angkasa luar? Ya udah dibaca belum nih buku tematiknya yang tema 9. Oke, kita akan belajar tentang tema 3 tokoh penjelajah angkasa luar. Yang pertama ada Galileo. Galileo ini ada seorang ilmuwan asal Italia ya, kelahiran tahun 1564. Kemudian ia pada bulan Maret tahun 1610 ia mempublikasikan atau mengeluarkan buku atau booklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Booklet ini menggunakan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satunya itu adalah saat ia menemukan tentang bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan itu tidak rata dan halus. Kemudian menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkaran seperti cincin. Ia juga menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan tadi. Nah, ini penemu teleskop pertama, namanya adalah Frederick William Herschel. Ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris ya, yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Nah, karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi ya, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Dengan teleskop ciptaannya itu, ia menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Nah, karena teleskop ciptaannya Frederick William ini terdapat pengklasifikasian atau pembeda planet dalam dan planet luar. Nah, masih ingat gak tadi planet luar apa? Kemudian contohnya apa? Nah, kemudian di sini kita akan belajar mengenai faktor pembedanya itu apa aja sih antara planet dalam dan planet luar. Yang pertama ini ada ukurannya, kemudian ada bahan penyusunnya, jaraknya dengan matahari, kemudian ada waktu revolusinya. Nah, ini ada tokoh penjelajah bulan,
Tapi ini bukan tokoh pertama yang menginjakan kakinya di bulan ya. Di sini ada Edwin Aldrin atau Buzz Aldrin, kemudian ada Neil Armstrong, bisa dilihat fotonya atau gambarnya, kemudian ada Michael Collins yang paling kanan ya. Buzz Aldrin ini lahir di Amerika pada tahun 1930 ya. Kemudian ia bersama dua rekannya ini, Neil Armstrong dan Michael Collins ini pergi menjelajah angkasa luar pada tahun 1969 ya. Mereka menginjakan kakinya ini di bulan, sementara Michael Collins ini tetap berada di orbit. Jadi Neil Armstrong dan Buzz Aldrin-nya itu menginjakan kaki di bulan, sedangkan Michael Collins ini masih di orbitnya. Kemudian ini ada Nicolaus Copernicus. Nah, ia ini memperkenalkan teori bahwa bumi dan planet-planet lainnya ini sebenarnya mengorbit mengelilingi matahari. Jadi sebelum penemuannya ini, para ilmuwan itu bersepakat bahwa bumi itu sebagai pusat tata surya. Namun setelah Nicholas ini mengeluarkan teorinya ini mengenai matahari itu sebagai pusat tata surya, pusat dari sistem tata surya kita. Johannes Kepler. Nah, Johannes Kepler ini mengemukakan bahwa planet-planet itu memang mengorbit matahari dalam jalur yang berbentuk elips. Jadi bentuknya itu nggak lingkaran sempurna, tapi elips atau lonjong. Kemudian teori ini juga diperkuat lagi dengan pembuktian Galileo tadi menggunakan teleskop untuk melakukan pengamatan angkasa luar. Nah, ini adalah Edwin Hubble ya, bisa dilihat gambarnya di pojok kanan bawah. Pada tahun 1918 ia menggunakan teleskop Hooker tadi, penemu teleskop pertama ya. Ia menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan mengenai untuk memperjelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1990 ya. Ya, kemudian ini ada Yuri Gagarin. Ia adalah seorang astronot berasal dari Australia. Ia adalah orang pertama yang pergi ke angkasa luar dan masuk ke orbit bulan pada tahun 1961. Jadi untuk yang 3 orang tadi, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins itu bukan orang pertama yang menginjakan ke bulan, melainkan Yuri Gagarin. Nah, ini ada yang tahu nggak ini siapa? Nah, ini adalah Dr. Pratiwi Sudarmono ya. Ini adalah wanita pertama di Indonesia yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Jadi dulu itu pernah ada seleksi, Indonesia pernah lolos seleksi NASA, yaitu perempuan, namun dibatalkan karena pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Jadi dibatalkan, batal diluncurkan tanpa kehadiran astronot Indonesia. Nah, kita akan masuk ke kuis ya. Ini adalah pertanyaannya nih. Benda-benda langit yang menjadi satelit bumi adalah, ada yang tahu nggak? Apa sih tadi satelit bumi yang mengelilingi bumi itu apa? Bulan. Kita akan menjawab bulan ya. Kita lihat apakah benar. Nah, jawabannya adalah bulan. Jadi benda langit yang menjadi satelit bumi itu adalah bulan. Kemudian selanjutnya, planet yang letaknya dekat dengan matahari pada tata surya kita. Planet yang terletak dengan paling dekat dengan matahari itu apa? Merkurius, Bumi, Venus, atau Neptunus?
Merkurius, Bu. Oke, kita jawab Merkurius. Iya, benar. Jadi jawabannya itu planet terdekat dengan matahari itu adalah Merkurius. Nah, ini yang ketiga ada planet yang memiliki cincin. Nah, yo ini paling gampang nih yang bisa dihafalin. Planet paling dekat. Planet yang memiliki cincin nih adalah Saturnus. Kita cek Saturnus apakah benar. Jawabannya yang tadi adalah Saturnus ya. Kemudian yang selanjutnya ada gerakan bumi mengelilingi matahari disebut rotasi bumi atau revolusi bumi. Revolusi bumi, Bu. Oke, kita jawab revolusi bumi. Nah, kita lanjut ke daftar pustaka. Nah, ini daftar pustakanya, kemudian ada profil penyusunnya. Nah, oke, jadi itu adalah materi kita kali ini tentang menjelajah angkasa luar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, secara bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.